Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga oleh karena izinnya lah kita semua dapat bersemangat belajar pada kesempatan yang indah kali ini. Teman-teman, perkenalkan saya Krismawan Nathaniel dengan NIM 23011120018. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fata dan dalam upaya pemenuhan tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampuh dengan dosen yang terhormat Pak Amin, maka daripada itu saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Hormon pada Tumbuhan, Pengatur Utama Fisiologi Tumbuhan. Adapun presentasi ini membahas tentang hormon tumbuhan atau fitohormon yang merupakan senyawa organik yang menghasilkan tumbuhan dalam jumlah kecil tapi punya efek besar dalam mengatur proses fisiologi. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pendahuluan. Hormon tumbuhan yang juga dikenal sebagai fitohormon merupakan senyawa organik alami yang diproduksi oleh tumbuhan dalam jumlah yang sangat kecil, namun memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai proses fisiologis. Fitohormon memiliki peran penting dalam mengatur pertumbuhan, perkembangan, serta respon tumbuhan terhadap rangsang lingkungan. Berbeda dengan enzim bekerja di tempat yang sama di mana ia diproduksi, fitohormon seringkali disintesis di satu bagian tubuh tumbuhan, namun bekerja di bagian lain yang jauh dari tempat produksinya. Mekanisme kerja ini menjadikan fitohormon sebagai pengatur internal yang sangat penting bagi kehidupan tumbuhan. Memastikan bahwa setiap tahap perkembangan dan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang dapat berlangsung secara terkoordinasi dan efisien. Adapun klasifikasi hormon tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan peran fisiologisnya, yaitu hormon pertumbuhan, hormon penghambat pertumbuhan, dan hormon respon stres serta imunitas. Nah, pertama kita akan masuk ke dalam hormon pertumbuhan terlebih dahulu. Hormon pertumbuhan pada tumbuhan adalah jenis fitohormon yang merangsang proses pertumbuhan, baik dalam bentuk pemanjangan sel, pembelahan sel, maupun diferensiasi jaringan. Hormon-hormon ini bikin tumbuhan bisa besar, membentuk organ baru, atau mempercepat tahap perkembangan tertentu. Adapun hormon-hormon yang termasuk bagian dari hormon pertumbuhan, yaitu adalah auksin, giberelin, dan sitokinin. Oke, peranan hormon auksin adalah salah satu hormon tumbuhan paling awal ditemukan dan paling penting dalam pengaturan pertumbuhan. Auksin berperan utama dalam pemanjangan sel di batang dan akar, dominansi apikal, yaitu tunas pucuk menghambat pertumbuhan tunas lateral, pembentukan akar lateral dan akar adventif, respon terhadap cahaya atau fototropisme, dan respon terhadap gravitasi atau geotropisme. Pengaturan diferensiasi jaringan dalam proses regenerasi, serta pembentukan buah tanpa fertilisasi atau partenokarpi. Kalau teman-teman bisa melihat gambar di sebelah kanan, yaitu adalah hormon auksin. Hormon auksin digambarkan berupa buntalan-buntalan bulat berwarna ungu. Nah, pada gambar pertama, buntalan-buntalan bulat itu akan sejajar dengan matahari. Lalu ketika matahari berada di sebelah itu akan mengikuti arah matahari. Nah, hormon auksin ini juga disebut juga dalam hormon yang mempengaruhi sel elongasi. Nah, fenomena ini disebut dengan fototropisme positif. Tanaman membengkok ke arah cahaya karena auksin terakumulasi di sisi yang tidak terkena cahaya, merangsang pemanjangan sel di sisi itu. Nah, adapun contoh dari hormon auksin ialah IAA atau indole acetic acid. Indole acetic acid ini memiliki banyak peran. Adapun peran yang mungkin bisa teman-teman pahami, yang pertama adalah pemanjangan sel pada batang dan koleoptil. Yang kedua adalah dominansi apikal, yang dimana menghambat pertumbuhan tunas lateral ketika konsentrasinya tinggi di pucuk. Yang tiga, membentuk akar lateral dan akar adventif. Keempat, stimulus pembelahan dan diferensiasi sel. Kelima, pengaturan fototropisme dan geotropisme. Dan keenam, partenokarpi, yaitu membantu pembentukan buah tanpa fertilisasi.
Nah, berikut adalah gambar ilustrasi dari hormon auksin ini sendiri, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian batang, nah, itu sesuai dengan apa yang berada di slide sebelumnya, teman-teman, yaitu adalah fototropisme positif, yang dimana tanaman membengkok ke arah cahaya karena auksin terakumulasi di sisi yang tidak terkena cahaya, merangsang pemanjangan sel di sisi itu. Nah, terus kalau teman-teman lihat di akar juga sama. Nah, inilah yang disebut dengan fototropisme positif dan geotropisme negatif. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke peranan hormon giberelin. Giberelin adalah salah satu hormon tumbuhan yang berperan penting dalam mengatur berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan. Giberelin termasuk kelompok hormon yang merangsang pemanjangan dan pembelahan sel, terutama di batang dan bagian tumbuhan lainnya. Adapun peranan dari giberelin, yang pertama merangsang pemanjangan batang, membuat tanaman jadi lebih tinggi. Yang kedua, membantu perkecambahan biji dengan memecah masa dormansi atau istirahat biji supaya bijinya bisa tumbuh. Yang ketiga, mengatur pertumbuhan dan percepatan waktu pembuangan pada beberapa tanaman. Dan yang keempat, memperbesar buah dan meningkatkan ukuran hasil panen. Mohon maaf, saya koreksi. Yang ketiga itu mengatur pembuangan dan mempercepat waktu pembuangan pada beberapa tanaman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, di situ ada gambar tanaman mulai dari bijinya hingga dia tumbuh ya. Nah, pada tahap pertama itulah yang disebut dengan tahap dormansi atau istirahat biji. Nah, kita juga bisa melihat peranan hormon giberelin dalam merangsang pemanjangan batang. Bisa teman-teman lihat dari fase ke-1 hingga fase ke-5, bakal tanaman yang awalnya hanya biji mulai tumbuh, memiliki batang, batangnya memanjang hingga lebih memanjang. Ya, seperti yang teman-teman lihat perbandingan fenomena keempat dan fenomena kelima, batangnya itu berbeda ya. Oke, selanjutnya mekanisme kerja dari hormon giberelin ini memiliki banyak sekali tahapan ya, teman-teman. Pertama ya, mekanisme giberelin memanjangkan batang. Selanjutnya giberelin diproduksi di bagian muda tumbuhan, terutama di meristem apikal, ujung batang dan daun muda. Transport ke jaringan target, lalu giberelin dialirkan ke daerah pertumbuhan, biasanya internodus batang melalui xilem dan flum. Selanjutnya, terjadi aktivitas reseptor di sel target, sehingga giberelin masuk ke sel dan berikatan dengan reseptornya atau disebut dengan GID1. Kompleks GA-GID1 ini akan mengaktifkan respon pertumbuhan, mengaktifkan DELA protein sebagai penghambat pertumbuhan. Normalnya ada protein penghambat yang disebut DELA yang mencegah pertumbuhan. Giberelin bikin DELA dihancurkan lewat sistem ubiquitin proteasom. Gen pertumbuhan aktif, sehingga DELA hilang, gen-gen yang mengatur pemanjangan sel dan pembelahan sel jadi aktif. Mengakibatkan sel tumbuh memanjang, dinding sel melunak, batang jadi makin panjang. Selanjutnya kita masuk ke peranan sitokinin. Sitokinin adalah hormon tumbuhan yang perannya dalam peranan utamanya ya adalah merangsang pembelahan sel sitokinesis. Nama sitokinin berasal dari kata sito, sel, dan kinin, yaitu gerakan atau pembelahan. Jadi bisa dibilang hormon spesialis buat mengatur pertumbuhan jumlah sel, bukan panjang sel kayak giberelin atau auksin, teman-teman. Adapun peranan dari sitokinin, yang pertama merangsang pembelahan sel di jaringan meristem. Yang kedua, menunda penuaan atau senescen pada daun dan buah, anti-agingnya tumbuhan. Mendorong pertumbuhan tunas lateral, mempercepat pembentukan organ, dan meningkatkan sintesis protein dan kloroplas. Nah, menunda penuaan atau senescen pada daun dan buah merupakan peranan sitokinin yang dapat teman-teman lihat di gambar yang ada di samping. Kalau teman-teman lihat, ada daun yang awalnya itu masih hijau dan segar, berubah ke tahap akhir yaitu mengering dan kuning, teman-teman, seperti terbakar. Ya, itu yang digambarkan sebagai peranan sitokinin yang menunda senesens daun dengan menjaga kadar klorofil tetap tinggi, mencegah degradasi protein penting, dan mempertahankan aktivitas fotosintesis. Hormon ini juga menarik nutrisi ke daun dan menekan gen-gen pemicu penuaan. Hasilnya hijau, aktif, dan gak cepat gugur.
Adapun contoh dari sitokinin yaitu zeatin dan kinetin. Zeatin dan kinetin adalah dua jenis sitokinin, yaitu hormon tumbuhan yang berperan dalam pembelahan sel, pembuahan tunas, dan penundaan penuaan daun. Zeatin adalah sitokinin alami yang pertama kali ditemukan dalam biji jagung, Zea mays. Oleh karena itu namanya adalah zeatin. Dia paling aktif secara biologis dibandingkan jenis sitokinin lainnya dan banyak ditemukan di jaringan tanaman seperti akar, biji, dan daun muda. Oke, di sisi lain, kinetin adalah sitokinin sinetik yang pertama kali ditemukan dari degradasi DNA sperma ikan herring. Meskipun bukan dialami dari tanaman, kinetin tetap bisa merangsang pembelahan sel dan banyak dipakai dalam kultur jaringan tumbuhan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi akhir dari hormon, yaitu hormon yang memperhambat pertumbuhan. Nah, kenapa sih ada hormon yang memperhambat pertumbuhan? Hormon menghambat pertumbuhan diperlukan karena tumbuhan harus mampu menyesuaikan pertumbuhannya dengan kondisi lingkungan yang sangat beragam dan seringkali tidak menguntungkan. Tanpa mekanisme penghambatan ini, tumbuhan bisa terus tumbuh tanpa kendali meskipun kondisi eksternal seperti kekeringan, suhu ekstrim, atau kekurangan nutrisi sedang terjadi. Hal ini justru akan membahayakan kelangsungan hidupnya karena pertumbuhan memerlukan energi dan sumber daya yang besar. Adapun hormon penghambat pertumbuhan yaitu adalah asam absisat atau ABA dan etilen. Asam absisat adalah hormon penghambat pertumbuhan yang berperan penting dalam respons stres tanaman. Adapun peranannya, yaitu mengatur penutupan stomata untuk mengurangi penguapan air saat kekeringan. Yang kedua, memicu dormansi biji agar tidak berkecambah saat kondisi lingkungan tidak mendukung. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan tunas dan akar pada saat stres. Keempat, meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres abiotik seperti salinitas dan suhu ekstrim. Dan yang terakhir, mengatur ekspresi gen terkait respon stres dan adaptasi lingkungan. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ada gambar biji yang sedang diamati ke dalam 4 wadah gelas. Nah, di sini terjadi fenomena yang dinamakan dengan pemicuan dormansi biji. Nah, karena ABA juga berfungsi dalam memicu dormansi biji, sehingga biji tidak akan berkecambah saat kondisi lingkungan belum mendukung pertumbuhan, seperti yang ada pada keempat gelas tersebut. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke peranan etilen. Etilen adalah hormon tumbuhan yang berperan sebagai hormon pematangan respon stres. Dia berfungsi mengatur berbagai proses penting, terutama dalam fase akhir siklus hidup tanaman. Contohnya, etilen merangsang pemecahan dinding sel untuk memicu pematangan buah, sehingga buah menjadi lunak dan siap dipanen. Selain itu, etilen juga berperan dalam percepatan proses penuaan atau senescence daun dan bunga. Adapun fungsinya, yang pertama, merangsang pematangan buah agar buah menjadi lunak dan siap dipanen, mempercepat proses penuaan, mengatur proses gugur daun, bunga, dan buah, memicu respon tumbuhan terhadap luka atau tekanan mekanis, dan yang terakhir pembentukan akar preventif sebagai respon terhadap stres. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa gambar buah-buahan yang pada awalnya dia segar beralih ke fase akhir yang dimana dia agak sedikit layu atau membusuk. Nah, etilen memicu proses pematangan buah, tapi kalau produksinya berlebihan atau buah sudah terlalu matang, etilen juga mempercepat penuaan dan pembusukan buah. Jadi etilen itu seperti pemicu yang bikin buah matang dan kemudian cepat rusak kalau tidak segera dikonsumsi atau disimpan dengan benar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada daun yang gugur, lalu apa kaitannya dengan hormon etilen? Ternyata ada kaitannya seperti yang diterangkan di dalam peranan etilen, yang dimana mempercepat proses penuaan atau mengatur proses gugur daun, bunga, dan buah yang disebut dengan abscission atau absisi. Nah, etilen punya peran penting dalam proses gugurnya daun atau yang disebut dengan abscission, teman-teman. Saat tumbuhan mengalami stres, perubahan musim, atau sudah memasuki fase penuaan, kadar etilen di daun meningkat. Etilen merangsang aktivitas enzim yang memecah dinding sel pada zona abscission, yaitu area khusus di pangkal tangkai daun, sehingga ikatan antar sel melemah dan daun akhirnya rontok. Proses ini sebenarnya merupakan strategi adaptasi tumbuhan untuk mengurangi kehilangan air dan energi saat kondisi tidak menguntungkan, misalnya musim kemarau atau musim dingin.
Ya, ini juga terkait dengan fenomena transpirasi ya, teman-teman. Jadi etilen membantu mengatur kapan dan bagaimana daun-daun tua atau rusak dilepas dari tanaman secara terkontrol. Sedangkan secara fisiologisnya, saat kadar etilen meningkat, hormon ini merangsang produksi enzim seperti selulase dan pektinase di zona abscission. Enzim-enzim ini memecah bahan penyusun dinding sel dan zat perekat antar sel di area tersebut. Akibatnya sambungan antara daun dan batang melemah sehingga daun mudah terlepas. Proses ini juga disertai perubahan hormonal lain dan penurunan aliran nutrisi yang mempercepat kematian sel di zona abscission, mendukung proses gugur daun secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ini adalah hormon yang sebenarnya merupakan materi tambahan, di mana hormon respon stres dan imunitas. Hormon tumbuhan yang berperan dalam respon stres dan imunitas berfungsi sebagai sinyal pengatur yang membantu tumbuhan menghadapi berbagai tekanan lingkungan dan serangan patogen. Hormon-hormon ini mengaktifkan mekanisme dan pertahanan serta penyesuaian fisiologis agar tumbuhan dapat bertahan hidup dan pulih dari kerusakan. Adapun hormon-hormonnya yaitu brensinosteroid dan salisilat atau salisilat. Hormon brasinosteroid memiliki peranan penting dalam berbagai aspek pertumbuhan dan adaptasi tumbuhan. Hormon ini mendorong pemanjangan dan pembelahan sel, sehingga membantu pertumbuhan organ seperti batang, akar, dan daun menjadi lebih optimal. Selain itu, brasinosteroid meningkatkan kekuatan dinding sel dan fleksibilitas jaringan, sehingga tanaman lebih tahan terhadap mekanisme dan stres lingkungan. Mekanismenya dimulai ketika hormon ini mengikat reseptor spesifik di membran sel, yang kemudian mengaktifkan serangkaian reaksi sinyal di dalam sel. Jalur sinyal ini mengubah aktivitas protein dan regulasi ekspresi gen yang mengontrol pertumbuhan sel, metabolisme, serta respon terhadap stres. Dengan demikian, brasinosteroid mengatur proses fisiologis yang mendukung pertumbuhan dan ketahanan tanaman secara holistik. Fungsi utama brasinosteroid meliputi stimulasi pemanjangan dan pembelahan sel, peningkatan toleransi terhadap stres abiotik, serta pengaturan respon imun terhadap patogen. Hormon ini juga berperan dalam proses diferensiasi jaringan dan perkembangan reproduktif, menjadikannya komponen vital dalam siklus hidup tumbuhan. Nah, susunan dari senyawa molekul kimia dari brasinosteroid bisa teman-teman lihat di gambar seperti yang ada di samping PPT ini. Oke, selanjutnya hormon salisilat. Asam salisilat atau SA adalah hormon tumbuhan yang berperan utama dalam sistem pertahanan tanaman terhadap patogen. Hormon ini penting dalam mengaktifkan respon imun lokal dan resistensi sistemik ke seluruh bagian tanaman. ESA juga terlibat dalam pengaturan berbagai proses fisiologis seperti pertumbuhan, respirasi, dan pembentukan bunga. Saat tumbuhan diserang patogen, asam salisilat akan terakumulasi di area infeksi. SA mengaktifkan jalur sinyal pertahanan dengan cara menginduksi ekspresi gen-gen pertahanan seperti PR atau pathogenesis related genes, meningkatkan produksi protein antimikroba dan enzim pelindung, memicu hypersensitive response atau AR, yaitu kematian sel secara lokal di sekitar area infeksi untuk mencegah penyebaran patogen, dan mengaktifkan sistem acquired resistance atau SAR, yaitu kekebalan jangka panjang ke seluruh bagian tanaman. Oke, jadi demikianlah presentasi yang tertera pada PPT saya. Adapun kesimpulan dari PPT ini berupa hormon tumbuhan atau fitohormon merupakan senyawa organik yang aktif dalam jumlah sangat kecil dan memiliki peran vital dalam mengatur pertumbuhan, perkembangan, serta respon tumbuhan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Setiap jenis hormon memiliki fungsi khas, namun seringkali bekerja saling mendukung atau menghambat satu sama lain untuk menjaga keseimbangan fisiologis tumbuhan. Auksin membantu pemanjangan sel, dominansi apikal, dan pertumbuhan menuju cahaya. Gibberellin berperan dalam pemanjangan batang, pematahan dormansi, dan perkecambahan. Sitokinin mendukung pembelahan sel dan memperlambat penuaan daun. Asam alsisat bertindak sebagai hormon penghambat yang mengatur dormansi dan respon terhadap stres seperti kekeringan. Etilen memicu pematangan buah, pelayuan, dan pengguguran. Brasinosteroid untuk meningkatkan ketahanan terhadap stres. Sementara asam salisilat memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tumbuhan, terutama dalam mengaktifkan pertahanan lokal dan sistematik terhadap patogen. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video pembelajaran saya berupa presentasi yang PPT saya yang telah saya susun. Pada akhirnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan
dalam perekaman ini maupun kesalahan dalam pembuatan penyusunan PPT saya akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.